Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saya bersyukur karena malam hari ini kita bisa sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita beristirahat tentunya melalui program Bible and Bed. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada malam hari ini, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama bersekutu dengan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan karena Alkitab jelas mencatat bahwa setiap kita yang terus merenungkan firman Tuhan, hidup kita terus dibersihkan. Karena firman Allah berkuasa membersihkan setiap pikiran kita, setiap hati kita, bahkan setiap hidup kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita sama-sama datang kembali kepada Tuhan malam hari ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih karena sepanjang hari ini Tuhan sertai kami. Sepanjang hari ini Tuhan tolong kami. Sehingga kalau kami boleh ada di malam hari ini sebelum kami beristirahat, ya Tuhan, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Firman-Mu yang memberikan kami damai, ketenangan, bahkan membangkitkan pengharapan kami. Sehingga dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan kami tidak hidup bergantung dengan apa yang terjadi di depan kami. Kami hidup bergantung kepada janji Tuhan. Sebab Tuhan yang menjaga hari-hari hidup kami. Kami membuka hati kami malam hari ini untuk firman-Mu. Roh Kudus bersabdalah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya setiap hari apa yang seperti yang dikatakan Alkitab adalah hari yang Tuhan jadikan, ya. Setiap hari dari hari pertama, hari kedua, tiga, empat, sampai dengan hari yang ketujuh. Saudara dikasih dalam Tuhan, itu adalah hari yang baik. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang baik, kita punya Bapa yang baik. Namun ada satu perkataan dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Saya mau setiap kita melihat hal ini sebelum kita beristirahat sebagai bahan perenungan buat hari-hari hidup kita, ya. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-14. Pengkhotbah bilang begini. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika pengkhotbah menyampaikan hal ini, kita diingatkan bahwa ada hari-hari di mana segala sesuatu itu berjalan dengan baik, gitu ya. Ada hari-hari itu, gitu. Tetapi jangan pernah lupa juga ada hari-hari di mana ada tekanan hidup, ada tekanan masalah, ada pergumulan yang disebut sebagai hari yang malang. Nah, apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, ini yang mau saya bagikan, saudara dikasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi, either namanya hari itu adalah hari mujur kah, hari itu hari malang kah, yang perlu kita ketahui adalah satu hal saja, bahwa di setiap hari Tuhan ada di dalam hidup kita. Ini yang perlu kita ingat, gitu. Jadi apapun nama hari itu, kah hari mujur, hari malang, karena semua hari diciptakan oleh Tuhan. Dan apa yang Tuhan ciptakan, ingat, Tuhan bilang apa? Semua itu baik. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu baik, saudara dikasih dalam Tuhan. Sekarang tinggal kita menjalaninya, gitu kan? Kenapa dikatakan ada hari mujur, ada hari malang? Karena ada hari di mana semua berjalan baik. Kita bisnis, semuanya tiba-tiba bisnisnya goal. Kita menjalani hubungan, tiba-tiba jalan hubungannya baik, gitu kan? Semua berjalan kayak nggak ada tantangan, gitu loh. Tapi ada kalanya Tuhan memang izinkan, Tuhan jadikan itu hari yang memang kayaknya kok berat banget ya hari ini. Kok kayaknya hari ini nggak sama seperti hari kemarin. Kayaknya hari kemarin tuh kayaknya mulus aja gitu. Tapi kenapa ada hari ini kayaknya saya mengalami kesusahan banget. Saya kayaknya mengalami penderitaan. Saya kayaknya mengalami tekanan lebih daripada hari-hari kemarin. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingatlah hari itu pun Tuhan jadikan supaya kita belajar bahwa dalam hidup itu perlu yang namanya keseimbangan. Amin. Harus ada keseimbangan. Saudara yang dititipkan Tuhan seorang anak, tentu saudara tidak akan kasih anak saudara itu makan makanan yang daging terus, sekalipun saudara mampu memberikan dia all you can eat setiap hari. Tetapi apakah itu memberikan dia kesehatan? No. Ada kalanya dia mesti makan sayur, ada kalanya dia mesti makan sesuatu yang tidak dia suka. Dan tidak selamanya pemberian yang daripada anak-anak, permintaan dari apa yang diminta oleh anak-anak kita selalu kita kasih.
Kita akan selalu memberikan sesuatu yang memang bisa mendidik anak-anak kita. Saudara, sekalipun kita mampu memberikan itu, kalau kita lihat pemberian itu justru membuat dia jauh dari kita, jauh dan hancurkan hidupnya dia, tentu kita nggak akan kasih. Jadi ada kalanya dalam hidup saudara dan saya, hari itu disebut dengan hari malang. Baik hari itu hari mujurkah, hari itu hari malang, itu hanya sebuah hari. Dan kita tahu setiap hari selama ada Tuhan dalam hidup kita, semua akan baik-baik saja. Dan kita tahu perlu ada keseimbangan dalam kehidupan ini. Supaya apa? Supaya kita tidak tinggi hati. Kalau kita dikasih hari mujur terus, maka kita akan jadi orang sombong. Tapi sebaliknya kalau kita dikasih hari malang terus, kita akan jauh dari Tuhan dan kita akan mencari jalan pintas. Itu sebabnya ada perlu keseimbangan. Sama-sama bilang sama saya, harus ada keseimbangan. Amin. Jadi yang Tuhan mau, dan dari firman Tuhan hari ini kita belajar, kalau engkau dikasih hari mujur bersyukur. Tapi kalau engkau sedang mengalami kesusahan atau disebut sebagai hari malang, tetaplah bersyukur. Karena dalam segala sesuatu, ingat Roma 8 ayat 28 pasti akan tergenapi. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan di dalam hari yang disebut sebagai hari malang sekalipun. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan ini tidak bergantung dengan nama hari gitu loh. Intinya sih seperti itu saudara ya. Apapun hari itu, keadaan apapun yang terjadi di hari itu, situasi apapun yang terjadi di hari itu, rancangan orang apapun terjadi di hari itu, kita tetap percaya Tuhan pegang kendali dalam setiap hari kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya kita harus tetap terus bersyukur. Harus tetap terus bersyukur. Karena dalam Mazmur 118 ayat 24 firman Tuhan bilang begini, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Haleluya. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Kalau kita percaya setiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan, maka bersyukurlah setiap hari. Kalau kita percaya setiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan, maka bersukacitalah setiap hari. Kalau kita percaya setiap hari adalah hari yang dijadikan Tuhan, maka bersorak-sorailah. Apapun nama hari itu, keadaan apapun yang ada dalam hari itu, ketahuilah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam setiap keadaan, bahkan dalam setiap hari untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Apapun nama hari itu, hari mujurkah, hari malangkah, hari sukacitakah, hari dukacitakah, kita percaya selama ada Yesus setiap hari, saya dapat menjalaninya bersama Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap hari dalam hidup kami. Apapun nama hari itu, apapun yang kami dapati di hari-hari itu, baik keadaan baik ataupun keadaan yang kurang baik, kami percaya Tuhan ada di setiap hari dalam hidup kami. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat setiap hari Amba menyerahkan umat-Mu dalam tangan Tuhan. Malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami mendapatkan pewahyuan, kami dapatkan tuntunan pengajaran yang mengingatkan kami bahwa setiap hari adalah hari yang Tuhan jadikan. Dan kami mau bersorak-sorai, kami mau bersukacita, karena selalu ada Yesus dalam hari-hari kehidupan kami, apapun nama hari itu. Amba berdoa, kalau ada yang bimbang, Tuhan teguhkan. Kalau ada yang tawar hati oleh karena keadaan, oleh karena situasi, Tuhan berikan pengharapan dalam nama Yesus. Bahkan yang sakit Allah jamah dan sembuhkan, karena hamba percaya tubuh kami bukanlah sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan yang telah dibeli dengan darah yang mahal. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, dan malam hari ini kami akan beristirahat. Kami percaya ketika Tuhan memelihara kami sepanjang hari ini, Tuhan juga yang menjaga dan menyertai kami. Sebab Engkau Allah yang membiarkan kami beristirahat dengan nyenyak. Kami bangun besok pagi dengan berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat saudaraku, selamat malam, dan Tuhan Yesus memberkati kita.